Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa di halongunan maibana liling ni 40 hari di ujuni si bolisi, rap dohot akka binatang do ibana disi, dungi Roma akka suru-suruan marhobasi di ibana, alai dung dihurukon si Yohanes Roma Yesus tuluat Galilea, manjami tahun barita naulini debata. Demikian firman Tuhan. Yesus dicobai di padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum Yesus memulai pelayanannya, ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus pergi ke padang gurun setelah dibaptis dan disitulah Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari. Di padang gurun Yesus tinggal dan dilayani oleh malaikat-malaikat. Pencobaan ini mengingatkan kita bahwa pencobaan adalah bagian dari kehidupan manusia, bahkan bagi Yesus sekalipun. Tetapi meskipun Yesus dicobai, ia juga dilayani oleh malaikat. Malaikat menunjukkan bahwa Allah menyertai orang-orang yang setia kepadanya, bahkan dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca di Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, bahwa pencobaan yang dialami Kristus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dalam kondisi ilahi, itu adalah pekerjaan yang mudah, tetapi pada waktu itu Yesus memosisikan dirinya sebagai manusia, dan ia tidak mau melakukannya dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Secara ilahi, Yesus bisa melakukannya, tetapi ia berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, iblis menawarkan segala kemegahan dunia kepada Yesus dengan syarat ia harus menyembah kepadanya. Apa jawab Yesus? Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus telah berhasil melewati proses ujian di padang gurun selama 40 hari, barulah Yesus memulai pelayanannya di Galilea, dan itu terjadi sesudah Yohanes ditangkap. Di situ Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup orang percaya takkan pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Adapun proses itu bertujuan memurnikan kita dan menguatkan iman kita. Proses pembentukan Tuhan ini sering disebut dengan padang gurun. Ketika kehidupan kita mengalami padang gurun, kepada siapakah kita akan belajar untuk keluar dan menjadi pemenang? Mari lakukan seperti yang Yesus lakukan saat dicobai di padang gurun, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkuasa menolong, membebaskan, dan memberikan jalan keluar. Marilah kita meneladani Yesus agar kita bisa menang atas segala pencobaan hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup kami akan mengalami pencobaan. Tapi kami diingatkan untuk meneladani Yesus agar kami mampu
mematahkan setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kami dengan memperkatakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin rindu akan firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita dalam kehidupan kami. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati kami dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.